Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, yang dicintai, diurapi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Saya percaya ibadah ini akan memberkati setiap kita. Dan saya percaya akan menyembuhkan yang sakit, saudara yang berada di rumah, di ruangan-ruangan saudara. Biarlah pujian penyembahan yang kita naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu berlimpah atas setiap kami. Kami menaikkan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Bapa. Karena Yesus Kristus itu layak terima pujian, penyembahan yang terbaik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan, amin. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian,
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan saudara, serukan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan memuji dan menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, amin. Menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau, kami muliakan Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami sembah Engkau Tuhan. Serukan bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Semangat yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras dan lantang. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Sekali lagi jemaat diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami terima berkat-Mu yang berlipat atas kami ya Tuhan. Engkau sudah memberkati umat-Mu. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang di rumah bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Terima kasih buat berkat-Mu. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari buka kedua tangan saudara, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Semadian berkati Tuhan bisa duduk kembali tetap dalam hadirat-Nya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya Tuhan hanya dekat kepadamu, hati kami tenang ya Bapa. Dan kami akan terbang bagaikan Raja Wali tinggi Tuhan, mengatasi setiap persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari katakan bersama-sama. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya
ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di ruangan kami masing-masing. Kuasai, penuhi relung hati kami, agar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia Tuhan, tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah ada di minggu terakhir bulan ke-11 tahun ini. Tahun di mana Tuhan menuntun kita dengan janji akan ada kebangkitan dan pemulihan. This is the year of revival and restoration. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati, akan membebaskan, akan memberikan kekuatan bagi kita pribadi lepas pribadi. Sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, peperangan dalam hidup kita tidak selalu peperangan yang di luar. Saya ulangi saudara, peperangan dalam hidup saudara dan saya itu tidak selalu peperangan yang terjadinya itu di luar. Seringkali yang kita hadapi hari demi hari adalah peperangan di dalam hati dan pikiran kita, peperangan di dalam batin kita. Coba kita perhatikan saudara, saat Daud tidak pergi berperang keluar, ternyata dia tetap menghadapi peperangan yang di dalam dirinya. Dan kemungkinan ini yang membuat dia tinggal di istana hari itu. Ini yang buat dia memilih untuk tidur siang. Ini yang buat dia cari udara segar di soto istana, dan akhirnya dia memilih sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
yaitu Batsheba istri Uria, istri orang lain, sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin saudara tidak sedang menghadapi peperangan yang di luar. Dalam keluarga hari demi hari berlalu seperti normal. Dalam pekerjaan semua berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Dalam persahabatan tidak ada masalah yang sungguh berarti, saudara. Bahkan dalam pelayanan semua tugas selesai tepat waktu. Sama seperti pasukan Daud yang pergi berperang dan berkemenangan. Ayat 1 tadi kita sudah baca, saudara, mereka perang sesuai jadwal dan berhasil untuk menang. Tapi apakah mungkin hari ini saudara sedang mengalami peperangan dalam hati dan pikiran saudara? Sama seperti Daud. Tidak berperang di medan perang, tapi berperang di dalam dirinya. Saudara tidak bisa tidur nyenyak. Saudara makan tapi tidak nikmat. Saudara sudah selesaikan semua tugas dan istirahat, tapi kok tetap lelah ya? Kamar dan ruang tamu saudara hening. Tidak ada argumentasi, tapi pikiran saudara ramai dengan pertanyaan, ramai dengan keraguan, ramai dengan kekhawatiran. Kok sepertinya tidak ada sukacita, padahal tidak ada masalah yang sungguh berarti. Sama seperti Daud, padahal ini jadwal di mana dia biasa berperang. Tapi seolah tidak ada semangat, malahan dia pilih tidur siang. Yang kemungkinannya tidak nyenyak tidurnya, saudara. Dia berguling ke kiri, ke kanan, tapi tetap tidak lelap, sehingga dia terbangun. Menghela nafas yang panjang. Karena mungkin beratnya hati. Dan karena sudah terbangun, saudara, Daud ingin cari udara segar di soto istananya, sama seperti yang kita sering lakukan di teras rumah kita. Perhatikan, saudara, dalam kondisi inilah iblis ambil kesempatan untuk menggoda Daud. Saya ulangi, saudara. Dalam situasi itu, iblis mengambil celah kesempatan untuk menggoda dan membuat Daud jatuh. Saudara, hati-hati dengan peperangan yang di dalam. Karena di masa-masa ini, itu rawan untuk kita salah melangkah. Rawan untuk kita bisa masuk dalam jebakan iblis. Coba kalau saudara hadir dalam ibadah online bersama dengan sahabat atau keluarga, katakan kepada mereka, hati-hati. Hari ini, saudara, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul peperangan yang di dalam. Apa, saudara? Peperangan yang di dalam. Saya berdoa lewat pengajaran firman hari ini kita semua dapat menang terhadap peperangan yang kita hadapi di dalam diri kita. Sungguh, saudara, di dalam Kristus setiap kita adalah lebih daripada pemenang. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Mari sama-sama siapkan hati saudara, buka telinga rohani saudara, dan siapkan catatan saudara. Keluarga besar GB Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan. Suatu kali saat Daud sedang galau hatinya, kalut pikirannya, ia ada di padang belantara seorang diri dan menulis sebuah mazmur, saudara. Di tengah serangan yang ia alami, Daud menyuarakan seruan hatinya dalam Mazmur Fatsal 42. Sama-sama kita baca Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, rusa itu berbeda dengan anjing. Anjing itu biasa merindukan, atau lebih tepatnya saudara, menjulurkan lidahnya saat menginginkan air. Seperti itu, saudara, ya. Tapi kalau rusa tidak pernah, saudara. Rusa hanya merindukan air atau seperti kehausan, menginginkan air setelah dia berlari-lari dari kejaran hewan buas yang hendak memangsa dan menerkam dia. Kenapa, saudara? Karena seekor rusa akan menghabiskan 80% dari cadangan air dalam tubuhnya saat ia berlari sekuat tenaga dari kejaran singa atau hewan buas lainnya. Bahkan banyak rusa itu mati hanya karena kehausan akibat pelarian, saudara. Sehingga hal pertama yang seekor rusa cari atau rindukan setelah berhasil kabur dari musuh adalah air. Saudara, inilah keadaan hati Daud saat dia menulis Mazmur ini. Saat itu dia sedang ketakutan. Daud seolah-olah seperti dikejar-kejar.
dan jiwanya lelah. Sehingga dalam situasi itu ia berkata, "Aku merindukanmu, ya Allah." Saudara, Tuhanlah air kehidupan itu. Hanya Dia yang dapat memberikan kelegaan bagi kita di tengah serangan yang kita alami. Itu sebabnya kalau saudara sedang alami serangan dan peperangan, rindukanlah Tuhan lebih lagi. Saya ulangi saudara, hari ini kalau saudara sedang dalam pelarian, kalau saudara sedang dikuasai ketakutan, kalau iblis musuh sedang mengejar saudara, saya ingin katakan, rindukanlah Tuhan lebih lagi, berikan tepuk tangan buat Dia saudara. Jemaat Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar 4 hal yang harus kita lakukan saat kita mengalami peperangan yang di dalam, supaya kita semua bisa keluar sebagai pemenang. Yang pertama, saudara boleh catat, kita perlu segera sadar. Apa saudara? Segera sadar. Hal pertama yang kita perlu lakukan untuk dapat menang dalam peperangan yang di dalam adalah segera sadar bahwa kita sedang dalam peperangan. Perhatikan saudara, rasa sedih saudara itu bukan tanpa alasan. Saudara tidak konsen, saudara tidak fokus, itu bukan tanpa sebab. Hari ini, saudara harus sadar bahwa saudara sedang mengalami peperangan yang di dalam. Katakan yes. Mazmur 42 ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka berkata kepadaku, di mana Allah? Saudara, seringkali kita itu mempermasalahkan mereka. Kalau ada masalah kita berkata ini karena mereka sih. Kalau ada kesulitan kita berkata soalnya mereka begini. Kalau ada tantangan kita berkata seandainya mereka begitu. Setuju dengan saya saudara, mereka sering jadi kambing hitam atas masa sukar yang kita alami. Pertanyaannya mereka itu siapa saudara? Ayat 10 dan 11. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara, mereka adalah musuh kita dan musuh kita seringkali sebetulnya adalah secara roh. Dan ini yang musuh kita, si iblis itu katakan dalam pikiran dan hati kita, saudara. Di mana Allahmu? Kamu sudah lakukan yang terbaik tapi tetap dinilai kurang. Kamu sudah berdoa dan berdoa dan berdoa tapi tidak ada perubahan, bukan sampai hari ini. Kamu sudah setia lakukan bagianmu tapi lihat, tidak ada hasilnya. Saudara, untuk dapat berkemenangan, pertama kita harus sadar bahwa kita sedang ada dalam sebuah peperangan. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, peperangan rohani itu sungguh nyata. Dan seringkali saudara, peperangan rohani itu tidak seperti yang kita bayangkan di film-film. Saudara dalam ruangan sendirian tiba-tiba kursi gerak sendiri. No, saudara. Lebih sering peperangan rohani yang kita hadapi adalah saat kita tiba-tiba dibuat ingat dengan trauma masa lalu. Sehingga itu membuat hati kita sedih. Itu membuat kita takut akan sesuatu yang bahkan belum terjadi, saudara. Kita takut sendiri, kita seperti membeku dalam hidup, kita tidak berani melangkah, tidak berani berjalan. Dan ingat saudara, iblis selalu mencoba untuk menaruh kebohongan dalam pikiran kita. Saat kita lelah, saat kita lengah, iblis akan menyerang dan berbisik di telinga kita. Kamu terlambat. Kamu sudah terlalu sering gagal. Kamu ditolak Tuhan. Kamu pasti hancur. Kamu tidak dihargai dan seterusnya. Bagaimana harusnya respon kita? Ada satu kalimat, satu senjata yang kita bisa gunakan dalam serangan itu, saudara. Yaitu Tuhan menghardik engkau. Apa saudara? Tuhan menghardik engkau. Sakaria 3 ayat 2a. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Saudara, kali berikut saudara sadar bahwa saudara ada di dalam serangan iblis. Katakan, iblis,
Tuhan menghardik engkau. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kali berikut saudara, kalau saudara sedang mengalami serangan, saudara sadar, katakan kepada iblis, Tuhan menghardik engkau. Katakan kepada tuduhan dan kebohongan yang iblis berikan kepada saudara, aku dikasihi Tuhan. Katakan, aku pasti ditolong Tuhan. Katakan, aku akan segera pulih. Tuhan tidak terlambat. Katakan kepada iblis, engkau tidak punya kuasa atas hidupku. Katakan, Tuhanku sanggup untuk memberikan masa depan. Sama-sama bilang amin, saudara. Memang saudara, iblis itu penipu yang unggul. Dia akan seolah bawa bukti yang mendukung kebohongannya. Ingat kisah Yusuf, saudara? Kakak-kakaknya yang dikuasai iblis bawa jubahnya yang berlumuran darah dan compang-camping kepada ayah mereka. Sehingga Yakub percaya kalau anaknya Yusuf sudah mati. Bahkan saudara, saya percaya Yakub simpan jubah itu sebagai kenangan terakhir dan setiap kali dia jalan di rumahnya. Waktu dia lihat jubah itu, dia teringat akan kebohongan iblis bahwa anak yang dia kasihi sudah mati. Ada banyak seolah-olah saudara bukti yang mendukung kebohongan iblis sehingga itu membuat kita takut. Itu membuat kita ragu akan masa depan. Bahkan saudara, ada kebohongan yang seringkali iblis taruh di antara suami dan istri. Saudara tahu apa? Kamu beda banget. Kamu harusnya tidak menikah sama dia. Saudara, justru karena saudara berbeda, sehingga dapat saling melengkapi. Katakan amin. Satu detail, satu santai. Kalau dua-dua detail, saudara, tanduk-tandukan, saudara. Tapi kalau dua-dua santai, saudara, bisa sering ketinggalan pesawat. Betul atau betul? Yang satu ramai, satunya serius. Kalau dua-dua serius, saudara, hening cipta. Tapi kalau dua-dua ramai, bisa sering berdebat. Kalau hari ini saudara bersama dengan pasangan saudara, katakan kepada dia, sayangku, kamu yang terbaik untukku. Haleluya, saudara. Saudara, ini yang pertama, kita perlu segera sadar kalau kita sedang ada dalam peperangan. Supaya kita tidak berlarut-larut dalam kebohongan iblis. Bahkan sebaliknya, saudara, kita segera bangkit dengan menggunakan senjata Allah, yaitu janji firman Tuhan. Katakan segera sadar. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara boleh catat. Untuk dapat menang dalam peperangan yang di dalam, kita perlu setelah segera sadar adalah berhenti mendengarkan diri sendiri. Apa, saudara? Berhenti mendengarkan diri sendiri. Mazmur 42 ayat yang kelima. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Saudara, saat Daud mengalami serangan yang di dalam, jiwanya gundah gulana. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan, I pour my soul within me. Artinya aku melimpahkan jiwaku di dalam hati. Atau aku berbicara kepada diriku sendiri sampai-sampai aku jadi gundah dan gulana. Lanjut ayat 5, saudara. Bagaimana aku berjalan maju dalam kebaratan manusia, artinya dulu banyak yang menyertai aku, tapi sekarang tidak lagi. Mereka semua sudah pergi. Mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan ini dulu. Tapi sekarang aku kasihan, aku seorang diri, aku sebatang kara, aku dilupakan, aku ditinggalkan. Kita lihat, saudara, Daud bicara kepada dirinya sendiri. Kali berikut, saudara lagi sedih, jangan coba menyemangati diri sendiri. Karena pikiran yang sedih, saudara, tidak bisa memberikan semangat bagi hati yang galau. Berikutnya saat sedih, saat kita di bawah serangan, ingatlah saudara bahwa kita perlu orang lain untuk memberikan pandangan baru buat kita. Mereka yang bisa lihat titik buta kita, our blind spot. Mereka yang bisa melihat hal positif saat pikiran kita yakin semua hal sudah negatif. Mereka yang bisa berikan semangat saat jiwa kita letih.
jiwa kita lesu. Lihat Daud saudara, dia ngomong sendiri, sedih sendiri, yang ada bukan kuat tapi makin galau, makin tertekan, makin terpuruk. Saudara, kali berikut saudara sedih, jangan sendirian dan ngomong sendiri dalam hati, saudara. Doakan itu. Dengar lagu rohani yang berisi janji firman Tuhan. Telepon sahabat saudara, pemimpin saudara, orang-orang terdekat dalam hidup saudara. Ini yang saya lakukan saat di bawah serangan. Saya selalu ingat saudara, motion will create emotion. Apa saudara? Motion create emotion. Artinya gerakan yang baru akan menghasilkan rasa yang baru. Hari-hari di mana saya sadar bahwa saya sedang berperang di dalam batin saya akan lakukan sesuatu yang beda saudara. Tiba-tiba random jalan sore ke tempat sebuah jalan atau kompleks. Pergi dinner dengan istri walaupun biasanya hanya di rumah, kali ini keluar makan. Tidak perlu mewah tapi sesuatu yang berbeda, tempat yang belum pernah kami coba kunjungi. Atau saya telepon para pemimpin saudara, para penasehat, sahabat-sahabat saya. Dan seringkali bukan curhat kepada mereka, tapi tanya kabar. Dan tahukah saudara, justru waktu saya dengar curhatan mereka, kabar mereka, saya jadi kuat. Saya punya perasaan yang berbeda tentang masalah saya. Apalagi saudara, saya perkatakan janji firman Tuhan. Saya menyanyikan pujian yang menguatkan iman. Hari ini, kalau saudara sedang menghadapi peperangan yang di dalam, stop, dengarkan diri sendiri. Bangkitlah dan serang balik iblis dengan firman, dengan doa, dengan kebersamaan, dengan strategi yang datang dari Tuhan. Katakan amin. Ini yang kedua saudara. Di bawah serangan, kita perlu berhenti mendengarkan diri sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menang dalam peperangan yang di dalam? Saudara boleh catat, kita perlu mulai berkata-kata kepada diri sendiri. Apa saudara? Mulai berkata-kata kepada diri sendiri. Loh pastor, katanya poin 2 jangan dengar diri sendiri. Kok poin 3 malah disuruh bicara kepada diri sendiri? Saudara, di sini kunci perbedaannya. Kalau saudara dengar diri sendiri, itu suara dari dalam. Dari pikiran yang penuh ketakutan, dari hati yang penuh rasa berat dan sesak saudara. Tapi kalau berkata-kata pada diri sendiri, kali ini kita perlu menggunakan mulut dan suara kita yang di luar pikiran kita. Sebelumnya saudara mendengar dengan hati dari dalam. Tapi yang benar adalah saudara perlu dengar suara yang dari luar. Lihat Daud, jiwanya gundah. His soul is restless. Itu sebabnya dia perlu berbicara dari rohnya. His spirit need to start speaking to his soul. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, Daud berkata-kata kepada diri sendiri saat dia tertekan, saat dia alami serangan. Apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk bersyukur. Pertanyaannya saudara, apa yang perlu kita perkatakan kepada diri kita di bawah serangan? Jawabannya, janji firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari ini kalau jiwa, hati, pikiran saudara galau, mulut saudara perlu ucapkan janji firman. Supaya telinga saudara mendengar, supaya roh saudara bangkit, supaya roh saudara menguatkan jiwa saudara. Katakan yes. Lihat saudara, kalau jiwa yang bicara, setiap kali hati saudara coba bangkit, pikiran saudara akan balas berkali-kali lipat. Saya berikan contoh saudara. Saudara berkata dalam hati, aku bisa. Tapi masa iya? Sudah berkali-kali gagal, pasti kali ini hancur, malu aku, semua akan tinggalkan aku, dan seterusnya. Apalagi contohnya saudara. Saudara katakan dalam hati, ada jalan. Tapi mustahil, semua yang lain jatuh kok, gagal. Pasti aku juga akan ikut terpuruk. Kasihan anak-anakku nanti, selesai sudah semua usahaku. Tidak akan ada lagi yang mau kerja sama. Tidak akan ada lagi yang mau jadi partner, mitra, dan sebagainya. Saudara lihat, satu kalimat dalam hati yang mau bangkit, dibalas dengan banyak kalimat dalam pikiran yang mematahkan semangat. Tapi beda kalau kita berkata-kata dari luar, saudara.
Begitu saudara ucapkan dengan mulut, mulut saudara tidak bisa ucapkan bangkit dan jatuh dalam satu kata yang sama. Saya ulangi, mulut kita tidak bisa mengucapkan berkat dan kutuk dalam satu ucapan yang sama. Kalau saudara pilih ucapkan bangkit, hanya itu yang terucap. Kalau saudara pilih untuk ucapkan ada jalan, hanya itu yang terucap. Kalau saudara pilih bersyukur, tidak ada sumpah serapa yang terucap. Kalau saudara pilih ucapkan berkat, tidak ada kutuk yang keluar. Sehingga pikiran saudara harus tunduk pada ucapan saudara. Yang mengerti katakan amin. Apa kata firman? Amsal 18 ayat 20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini saudara, stop dengarkan pikiran saudara yang sedang kalut di dalam. Dan mulailah berkata-kata dengan mulut saudara yang di luar. Seperti Daud. Saat tertekan, saat dia alami peperangan yang di dalam, dia berkata-kata kepada dirinya, saudara. Dia bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya ajak jemaat Philadelphia, perkatakan janji Tuhan. Perkatakan semangat, saudara. Perkatakan kehidupan, perkatakan ucapan syukur. Pernikahanku bahagia, keluargaku utuh, anak-anakku akan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Aku akan jadi alat kemuliaan Tuhan. Aku akan terima ide-ide yang baru. Aku akan dimampukan oleh Tuhan. Aku akan dituntun oleh Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau setia. Engkau luar biasa. Aku akan jadi berkat buat keluarga, buat kota, buat kawasan. Saudara yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara tolong dicatat. Tolong digarisbawahi saudara. Saya tidak sedang ajar saudara untuk delusional. Ada hutang, bilang tidak ada. Lagi sakit, bilang sehat-sehat saja. Bukan, saudara. Tapi kalau saudara punya masalah finansial, stop dengarkan pikiran yang iblis taruh bahwa masa depanmu pasti hancur. Katakan Tuhan yang akan beri aku kemampuan untuk bisa menghasilkan dari tanah seperti Adam. Katakan tanganku Tuhan sudah urapi untuk bekerja dan dapat keluar dari masalah ini. Sehingga saudara bisa fokus. Saudara bisa semangat hadapi masalah. Dan akhirnya sungguh-sungguh alami terobosan. Kalau saudara sakit, jangan bilang aku tidak sakit. Tapi stop dengarkan pikiran yang iblis kuasai. Yang berkata aku pasti sekarat. Aku pasti tidak sembuh. Aku lemah dan seterusnya. Harusnya saudara kita katakan, Tuhan akan menyembuhkan aku. Aku akan ketemu dengan dokter yang tepat. Obat yang diberikan akan efektif. Katakan, Tuhan sudah menaruh orang-orang yang baik yang akan memberikanku semangat untuk sembuh. Tuhan sudah sediakan semua yang aku perlukan. Sehingga setiap hari saudara bangun dengan sukacita. Saudara bangun dengan semangat untuk berobat. Saudara penuh dengan senyum. Saudara tetap jadi berkat hari demi hari. Katakan yes. Kalau saudara ada masalah dalam pernikahan, stop dengarkan pikiran dari iblis yang berkata, aku sudah salah pilih pasangan. Ternyata dia tidak cinta. Ternyata kita beda jauh. Udah cerai saja. Saudara itu semua keliru. Perkatakan dengan lidah bibir saudara, tidak kebetulan kalau Tuhan taruh dia dalam hidupku. Tentu untuk membentuk hidupku semakin rendah hati, semakin serupa dengan Kristus. Katakan dia sayang kepadaku, hanya bahasa kasihnya yang berbeda. Sehingga kita perlu ngobrol untuk lebih saling mengenal. Katakan kita berbeda, tapi itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Di mana aku lemah, di situ pasanganku kuat. Di mana pasanganku lemah, di situ aku yang memberikan kekuatan. Supaya apa? Supaya saudara bukan jadi musuh, tapi partner. Musuhnya itu iblis, saudara. Setiap hari semakin kenal, semakin sehati, kokoh menghadapi samudra kehidupan berumah tangga. Saya berdoa supaya semua kita tetap kuat di tengah-tengah peperangan yang di dalam, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Ini yang ketiga, saudara. Di bawah serangan, kita perlu berkata-kata kepada diri sendiri. Yang keempat, yang terakhir, saudara boleh catat. Saat kita sedang mengalami peperangan yang di dalam, kita perlu datang pada Tuhan. Apa saudara? Datang pada Tuhan.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudara, tidak kelihatan perbedaan jauh, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ada perbedaan besar antara ayat 6 dan ayat 12. Kita baca ayat 6 dan ayat 12, saudara ya, dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sama ya, saudara. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan New King James Version, kalau di ayat yang ke-6, saudara, why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Aku akan bersyukur oleh pertolongan dari wajah Tuhan. His countenance itu his miliknya Tuhan, saudara. Countenance itu rupa atau wajah. Ayat 12. Kalau di New King James Version, saudara, ayat 11. Why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Aku akan bersyukur karena pertolongannya. Kalau sebelumnya dari wajahnya, kali ini untuk wajahku. My countenance. Itu miliknya Daud, saudara. Countenance itu wajah atau rupa. Apa kesimpulannya? Saudara, saat Daud datang pada Tuhan, itu mengubah wajahnya. Artinya, saudara, saat kita datang pada Tuhan, memandang wajah Tuhan, itu harusnya mengubah wajah kita. Saya pernah, saudara, bahkan sering alami serangan yang di dalam. Tidak mudah untuk memimpin jemaat Tuhan, tidak mudah untuk memimpin gereja, terutama di usia yang terbilang muda, saudara. Semua punya pendapat yang berbeda, semua punya selera masing-masing, semua punya kebutuhan yang spesifik, saudara. Dan berkali-kali sahabat-sahabat saya akan melihat wajah saya yang tanpa senyum, yang sedang murung seperti Daud oleh tanggung jawab, oleh tuntutan, oleh serangan, dan seterusnya. Tapi saya bersyukur untuk para sahabat, untuk para pemimpin, untuk para penasehat yang setia menopang, saudara. Hari ini, kalau saudara sedang alami peperangan yang di dalam, manusiawi kalau wajah saudara tidak cerah. Dan saya tidak sedang toxic positivity, saudara, yang berkata bahwa perasaanmu tidak nyata dan seterusnya. Ayo bangkit saja. No. Saudara, masalah saudara nyata. Perasaan saudara itu lumrah. Tapi bolehkah saya berpesan dari sesama orang yang semua kita menghadapi peperangan di dalam seperti Daud juga, saudara. Jangan biarkan wajah saudara murung karena hati yang gelisah di bawah serangan iblis. Tanpa kita serang balik dengan perkatakan firman Tuhan. Dengan bergandengan tangan, saudara. Dengan datang kepada Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya dikuatkan oleh sahabat-sahabat saya. Saya menyembah Tuhan dengan lagu-lagu yang Tuhan taruh dalam hati. Dengan lagu-lagu yang tidak sengaja saya dengar, tapi liriknya sesuai dengan keadaan saya. Saya khotbah kepada diri sendiri, saudara. Saya perkatakan janji firman Tuhan bukan apa yang saya ingat di dalam hati, tapi dengan mulut saya, supaya pikiran saya tunduk, supaya telinga saya mendengar, supaya iman saya bangkit, supaya roh saya dikuatkan. Bahkan seringkali, saudara, saya ingatkan diri saya dengan khotbah-khotbah yang saya ajarkan kepada jemaat. Saya bangkit sampai wajah saya memancarkan kemuliaan Tuhan. Waktu sakit pun tetap bisa doakan jemaat yang sakit. Belum sembuh, tapi kalau ada orang yang sakit, ikut hancur hati bersama mereka, melayani mereka. Itu yang saya lakukan. Walaupun ada kelemahan, tapi bisa menguatkan orang lain yang juga mungkin sedang lemah. Tidak perlu tunggu kita dulu yang dapat solusi, saudara. Kalau Tuhan kirim jiwa, di situ kita harus layani. Di situ kita harus jadi berkat buat mereka. Saudara, waktu kita datang pada Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, lewat perenungan firman, lewat persekutuan orang percaya. Waktu kita datang kepada Tuhan secara pribadi dan juga sebagai keluarga rohani, saya berdoa wajah kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, saudara, wajah kita penuh dengan sukacita surga. Saya doa
Kita bangkit, kita melangkah maju, dan kita keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Saudara yang terima dengan iman, berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia, saudara. Haleluya. Hari ini kita belajar peperangan yang di dalam. Saudara, semua kita pasti pernah mengalami peperangan yang di dalam. Peperangan di dalam diri kita, hati, pikiran, batin kita. Dan saat kita lemah, di situ iblis datang untuk menawarkan dosa. Doa saya untuk Philadelphia, kita semua kuat dan kokoh sehingga berkemenangan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, segera sadar saudara bahwa ini bukan sekedar perasaan saudara. Tapi ini iblis yang sedang mengambil kesempatan untuk menyerang saudara. Yang kedua, berhenti mendengarkan diri sendiri, baca firman, dengar khotbah, putar lagu rohani, jangan sendirian. Tapi bersamalah orang-orang yang mengasihimu. Keluar dari rutinitas hidup yang membuatmu tertekan. Yang ketiga, mulai berkata-kata kepada diri sendiri, perkatakan firman Tuhan. Ucapkan doa dan harapan saudara. Ucapkan janji Tuhan atas masa depanmu, supaya jiwamu tenang, supaya pikiranmu tunduk kepada rohmu. Yang keempat, saudara datang pada Tuhan. Biarkan wajahnya menyinari wajahmu. Engkau dikuatkan kembali. Engkau diurapi untuk dapat menang dalam peperangan yang di dalam. Saya rindu berdoa untuk jemaat Philadelphia. Kalau hari ini firman Tuhan bicara kepada saudara, saudara sedang alami peperangan yang di dalam. Saudara seperti Daud yang sedang dikejar-kejar. Mari kita rindukan Tuhan lebih lagi saudara. Dialah sumber air kehidupan. Dialah yang bisa menyegarkan jiwa kita. Dialah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menang, untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa terus berjalan maju diberkati untuk jadi berkat. Kalau itu saudara, letakkan tangan kiri saudara di dada. Kita akan sama-sama berdoa, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur untuk rema firman yang Engkau sudah berikan kepada seluruh keluarga besar Philadelphia hari ini. Kami tahu Tuhan, sering kami alami serangan yang di dalam dan hari-hari itu iblis akan terus mencoba untuk menjatuhkan kami. Hamba-Mu doa hari ini Tuhan. Berikanlah kekuatan untuk semua jemaat Philadelphia. Hamba-Mu doa supaya mereka sadar mereka sedang dalam serangan. Mereka tidak lagi terus mendengarkan pikiran mereka yang seolah-olah iblis taruh banyak kebohongan. Mereka sebaliknya saudara memperkatakan firman Tuhan supaya telinga mereka mendengar dan iman mereka bangkit. Mereka datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu doa. Narasi-narasi yang iblis taruh dalam hati jemaat. Dalam hati Tuhan keluarga besar Philadelphia. Yang berkata bahwa mereka pasti hancur, mereka pasti kalah, Tuhan tidak mengasihi, Tuhan sudah meninggalkan. Aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau setia dahulu, sekarang, selama-lamanya. Engkau yang menggandeng tangan kami. Engkau tidak terlambat Tuhan. Engkau tepat waktu. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dalam setiap momen kehidupan Engkau bersama dengan kami. Di dalam lembah pun Engkau menggandeng tangan kami. Dan Engkau yang akan menyelamatkan kami tepat pada waktunya Tuhan. Hamba-Mu doa supaya semua kebohongan iblis dipatahkan. Kalau engkau merasa diperalat, kalau engkau merasa tidak dihargai, itu kebohongan dari iblis. Engkau sedang dipersiapkan Tuhan. Engkau sedang melewati proses dari Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk perkara-perkara yang besar. Tetap setia, tetap melangkah, tetap jadi berkat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang hancur Tuhan pulihkan, yang berkekurangan Tuhan berkati, yang terikat Tuhan bebaskan. Kami mengucap syukur punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, berdaulat untuk menjawab doa-doa kami yang tidak berubah kasih-Nya dahulu, sekarang, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mulai hari ini, jemaat Philadelphia akan tidur nyenyak. Mereka akan segar, mereka akan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari saya ajak kita nyanyikan pujian. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di matamu. Kau selalu
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Firman rema bagi setiap kehidupan kami. Mengurapi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami umat. Sehingga setiap kebenaran firman yang dibagikan menjadi berkat yang besar bagi kehidupan umat Tuhan yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya setiap firman akan terjadi. Kebenaran Tuhan akan memerdekakan setiap kehidupan. Mereka-mereka yang sedang terikat akan dibebaskan. Orang-orang yang sakit disembuhkan. Orang yang membutuhkan kekuatan baru, Tuhan memberikan kekuatan baru. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan, kesaksian hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.